Dunia baru saja dikejutkan oleh berita dari Kanada. Perusahaan Photonics dan Telus berhasil mendemonstrasikan teleportasi informasi kuantum melalui kabel serat optik komersial sejauh 30 km. Banyak media barat menyebut ini sebagai langkah awal menuju internet yang tidak bisa diretas. Namun, apakah benar Barat sudah memimpin? Ataukah mereka sebenarnya sedang berlari kencang hanya untuk mengejar bayang-bayang raksasa Tiongkok? Dan hari ini, Bab News akan membongkar realita yang jarang dibahas. Bagaimana Tiongkok diam-diam telah membangun kekaisaran internet kuantum yang mustahil untuk disusul. Saat Barat masih dalam tahap demonstrasi, Tiongkok sudah masuk ke tahap industri massal. Perusahaan seperti ChipX dan Turing Quantum telah meluncurkan chip kuantum photonics skala industri pertama di dunia. Ini bukan chip biasa. Chip ini diklaim mampu memproses data 1000 kali lebih cepat dibandingkan GPU tercanggih milik Amerika saat ini. Dan hebatnya lagi, Tiongkok sudah memiliki jalur produksi yang mampu mencetak 12.000 wafer per tahun. Bayangkan saja, setiap wafer menghasilkan 350 chip kuantum yang siap dipasang di pusat data seluruh dunia. Ini bukan lagi eksperimen laboratorium, ini adalah produksi massal masa depan. Jika Photonics dan Telus baru saja merayakan rekor 30 km, Tiongkok sudah melakukannya melintasi ribuan kilometer melalui satelit Misius. Dan Tiongkok tidak berhenti di sana. Tiongkok telah mengoperasikan jaringan komunikasi kuantum nasional yang menghubungkan 17 provinsi dengan total panjang lebih dari 10.000 km. Dengan 145 node tulang punggung, Tiongkok telah menciptakan sistem saraf digital yang mustahil untuk disadap oleh pihak manapun. Dan teleportasi informasi kuantum di Tiongkok sudah menyatu dengan lalu lintas internet reguler. Ini membuktikan bahwa infrastruktur mereka adalah yang paling siap di dunia. Dan pertanyaannya, mengapa Tiongkok bisa secepat ini? Jawabannya adalah dukungan total pemerintah dengan investasi fantastis melebihi 15 miliar dolar Amerika Serikat. Dan angka ini jauh melampaui gabungan investasi swasta di Barat. Hasilnya, sejak tahun 2025, teknologi ini sudah merambah ke sektor kedirgantaraan, biomedis hingga perbankan. Tiongkok bahkan sudah membuka layanan komputasi kuantum canggih untuk pengguna global. Tiongkok tidak hanya menguasai teknologinya, mereka sedang mengatur standar bagaimana dunia akan berkomunikasi di masa depan. Teleportasi informasi kuantum adalah kunci keamanan dunia digital. Barat mungkin baru saja menemukan pintunya, namun Tiongkok sudah membangun seluruh kotanya. Dan pertanyaannya, apakah dunia siap beralih ke standar internet baru yang dikendalikan oleh kekuatan timur? Ataukah Barat punya kartu as lain untuk membalas dominasi ini?
Silakan tulis pendapat cerdas Anda di kolom komentar kami. Dan jangan lupa untuk memantau terus perkembangan teknologi dunia hanya di Bab News. Cerdas, tajam, dan mandiri.